kalau kita selalu bersyukur, insya Allah Allah akan selalu membahagiakan kita. Ini lagi menjadi dia sudah bersyukur. Jadi insya Allah dengan selalu bersyukur kita menjadikan semakin bersyukur itu hanya sampai itu. Jadi apa yang terjadi kalau kita bersyukur, insya Allah melalui kita hidup, Allah kita hidup. Kalau ini dari kita Muhammad Salih, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, tetap semangat dari Mojokerto untuk hadir di depan kita semua. Pada yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Para jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kula lan panjenengan sedaya tasih ditakdiraken kalian pangeran ingkang menjalankan torekoh yang paling afdol nggih menika Abdul Torekoh at-ta'lim wa ta'allum. Lebih utamanya torekoh adalah belajar dan mengajar. Mudah-mudahan kehadiran kula lan panjenengan sedaya niki membawa semua keberkahan, kemanfaatan baik bagi kula lan panjenengan sedaya dan keluarga-keluarga kita sedaya. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Khususan ila Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far as-Sadiq al-Qutbul Ghazi Samdani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Sayyidina Syekh Abdul Salam al-Masisi wa Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asyadili wa Sayyidina Syekh Abdul Abbas al-Mursi wa Sayyidina Syekh Ibnu Atha'ila Asyakandari wa Sayyidina Syekh Abdul Muhammad bin Sulaiman al-Jazili wa Sayyidina Syekh Ahmad al-Ghazali Atusi wa ila jami'il musannifil kutubil ladina ta'alamnaha wa 'alamnaha wa ila jami'il mu'allifil kutubil ladina ta'alamnaha wa 'alamna. Khalsa'an ma'alif hadal kitab Nukabul Hadis Syekh Jalaluddin Asyuti wa usulihim wa furu'ihim wa ila jami'i masyayikhina min ma'adilid bayawul basal kembang khususan ila ruhi kajiatul karim kaji marasal kaji marasukitanan wal ma'asisina fi hadil qaryah wa ila jami'i wa nakhusuhusan khawso ila nabi hindiri syai'un lana lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li khamsatul uqafi biha al wabain hakima al-mustafa wal murtawa wa ibnahuma wal fatima. Li khamsatun uqafi biha al-wabain atima
المصطفى والمرتضى والنمونة لي خمسة أطفي بها الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى والنمونة والفاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu niku nggih, akrimu auladakum ing dawuh akrimu auladakum, akrimu mulyakna sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh, wa ahsinu lan bagusaken sira kabeh utawa lan bagusana sapa sira kabeh adabahum ing adabe aulad, ing tata kramane aulad. Masih menjelaskan tentang mendidik anak atau memenuhi hak-haknya anak. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah yang bagus adab mereka, tata krama mereka. Mulyakno anak niku berarti mulyakno pangeran. Keranten sekali lagi, anak adalah sebuah amanah, sebuah titipan Tuhan. Sehingga kalau kita menjaga titipan Tuhan, amanah Tuhan, kemudian kita memuliakannya, maka sama halnya kita memuliakan yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan di sini tidak pandang bulu, baik anak itu lanang, baik anak niku wedok, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Loh, kenapa Kanjeng Nabi sampai mengatakan akrimu auladakum, pakai jamak? Jamak berarti mencakup laki-laki dan perempuan, karena realitas yang ada niku terkadang orang tua niku masih ada pilih kasih terhadap anak-anaknya. Kadang anak yang pertama lebih diprioritaskan daripada anak yang selanjutnya, atau kadang anak laki-laki lebih diprioritaskan daripada anak perempuan, atau sebaliknya anak perempuan lebih disayang, lebih dimanja daripada anak laki-laki. Baik anak itu ndablek napa mboten, tetap semuanya dimuliakan, karena sejatinya ndablek mboten niku adalah tetap anak nggih titipan Tuhan. Tapi sekali lagi realitas yang ada, kenyataan yang ada, orang tua itu masih pilih kasih. Kalau anak sing ndablek, oh gak begitu dihiraukan, wis sak karepmu, njaluk gak dituruti, wis sak karepmu. Tapi anak sing nurut niku dimanja, lebih dituruti. Padahal semuanya itu adalah titipan Tuhan. Dimuliakan, diajari tata krama yang bagus, adab yang bagus,
Karena sekali lagi menanamkan tata krama kepada anak kita itu harus sejak dini, lebih-lebih anak yang berusia belum balik, karena itu adalah cerdas-cerdasnya IQ-nya. Anak kecil itu lebih cerdas sebenarnya daripada orang dewasa. Walaupun anak kecil itu tidak bisa bicara, tapi hatinya lebih cerdas daripada orang dewasa. Kenapa? Karena hati anak kecil itu lebih bersih daripada orang dewasa. Karena lebih bersih hatinya anak kecil, itulah hati anak kecil itu lebih cerdas daripada hatinya orang dewasa. Kalau pulau panjenengan sedaya sing sampun dewasa, wah tiap hari nglakoni dosa, sehingga dosa niku nutupi kejernihan hati. Ngoten, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Dan ini sudah dicontohkan kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek terhadap putu-putu nih, baik niku terhadap Umamah, putrine Zainab, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, niku sangat kasih sayang banget. Bahkan disebutkan suatu ketika Kanjeng Nabi niku sholat, ketika Kanjeng Nabi niku sujud, niku lho degere digawe jaran-jaranan kali Sayyid Husain, Sayyid Hasan, diwencet-wencet ngoten. Ketika sujud Kanjeng Nabi diempai gegere diwencet-wencet ngoten. Napa Kanjeng Nabi moring-moring? Mboten. Napa Kanjeng Nabi nglarang? Mboten, wong anak kecil kok. Wis dijarno. Bahkan saking sayangnya Kanjeng Nabi, ketika gegere niku diencet-encet kali cucune Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, niku ketika bangun dari rokok niki diambil baru ngadeg, pas ngadeg digendong malih. Maka ini bisa memberikan pelajaran kepada kita, ketika ada anak kecil sekali lagi ke musola, jangan dilarang. Rame-rame jangan dilarang. Melayu-melayu jangan dilarang. Kenapa? Karena anak kecil ketika di musola, ketika di masjid, walaupun toh rame-rame niku dilarang. Lho niku lari alif, niku wis emoh ten langgar ten musola. Terus generasi kita yang ngisi musola, ngisi masjid niku sinten? Enggak ada. Dan itu kenyataan di musola masyarakat saya. Ada anak kecil yang sholat ruwame, akhirnya enten salah satu takmir niku negur, wis lek rame meneh gak usah nang langgar-langgaran. Ini mboten langgar temenan sampai beberapa tahun. Tapi alhamdulillah saat niki nggih sampun malih rame gak ijarno. Ini anak cilik. Mangke lek wis gedhe nggih mboten ngoten. Kemudian anak kecil niku diajari tata krama, itu lebih berpengaruh terhadap dirinya ketika kita memberikan teladan. Memberikan teladan itu adalah kita melakukannya tanpa ucapan pun. Anak kecil ketika melihat teladan kita baik, maka anak kecil pun ini meniru teladan kita. Makanya ada kaidah Arab, ada pepatah Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisan keadaan dalam artian memberikan teladan kepada anak itu lebih melekat di dalam kecerdasannya daripada ucapan. Karena anak kecil sekali lagi yang dilihat adalah
apa yang dilakukan orang di depannya itulah ditiru. Kalau orang tuanya ini ingin anaknya ini rajin sholat, panjenengan ketika waktu sholat dia sholat. Kalau anaknya itu ingin berkata yang sopan terhadap orang lain, maka dahululah kita sebagai orang tua berbicara yang sopan kepada orang lain. Kalau kita ingin anak kita nanti itu loman, maka kita loman terlebih dahulu terhadap orang lain. Makanya alangkah baiknya ketika kita bersedekah kepada orang lain, anak kita ajak, suruh kasihkan. Loh, secara tidak langsung mengajarkan anak, nak kamu kalau nanti punya jangan medit-medit lomano. Ketika kita mengeluarkan zakat, alangkah baiknya anak-anak kita ajak suruh ngasih zakat itu secara tidak langsung mengajarkan, nah kamu nanti kalau serba kecukupan kamu membayar zakat dan lain sebagainya. Kalau anak itu anak kula lan panjenengan sedaya pingin jadi ulama, maka ketika kita sawan kepada ulama, kepada orang alim, kepada orang kiai, maka kita ajak. Ketika anak kita pengen anak kita itu rajin ngaji, menjadi anak yang suka ngaji, maka ketika kita ngaji, alangkah baiknya anak-anak kita ajak secara tidak langsung mereka ngerti, oh ternyata orang tua itu suka ngaji ya. Sehingga kalau sudah besar, orang tuaku dulu itu suka ngaji, kalau saya tidak ngaji, betapa ruginya saya, betapa saya tidak bisa mencontoh perilaku orang tua saya. Makanya jangan heran anaknya kiai itu terkadang niku mboten pernah ngaji, tapi kenapa kok pinter-pinter? Salah satunya adalah karena setiap hari orang tuanya memberikan contohnya ngaji, dan napa kantuk barokah kiai-kiai itu anak-anaknya dapat barokah dan lain sebagainya. Makanya jangan malu-malu ketika kita melakukan kebaikan, maka anak kita alangkah baiknya kita ajak. Ziarah ke orang tua kita, alangkah baiknya anak kita itu kita ajak, karena secara tidak langsung walaupun kita tidak mengatakan, tidak menyuruh anak kita, nah ojo lali yo ambek mbahmu, walaupun tanpa diomongi semacam niku, karena kita selalu memberikan teladan untuk selalu ziarah kepada mbahnya, ya kalau sudah besar dia tidak lupa untuk menziarahi mbahnya dan lain sebagainya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sekali lagi jalan menjadi wali orang tua, kita menjadi wali itu sebenarnya banyak caranya. Tidak harus zikir malam suntuk la ilaha illallah astagfirullah mulai jam 12 malam sampai subuh. Tidak itu saja, banyak caranya. Salah satunya adalah mendidik tata krama anak, memberi teladan anak. Makanya ada orang yang biasa, dari keluarga biasa, ekonominya biasa-biasa, tapi diabadikan di dalam Al-Quran, disebut-sebut di dalam Al-Quran. Sinten itu? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim niki adalah orang biasa. Cara sakniki mboten anake kiai, mboten anake bangsawan, mboten. Luqman Hakim niku adalah seorang dari Afrika, benua Afrika, panjenengan semerat dhewe, ya nopo orang Afrika niku. Luqman Hakim niku uwonge endek, ireng,
irunge pesek, terus rambutnya keriting. Wis sampean bayangno. Andek ireng pesek rambutnya kaya Indomie. Keriting, coba sampean bayangkan. Cara uang delok niku wis mboten kepaten ngono. Nggih. Tapi kenapa Luqman niki diabadikan di dalam Al-Qur'an? Salah satu ciri rahasianya adalah Luqman Al-Hakim ini selalu memberikan nasihat, selalu memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Selalu berkata baik, selalu memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Makanya Luqman Al-Hakim derajatnya niki diangkat kalian Gusti Allah sampai namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Makanya Luqman niki dapat gelar langsung dari Gusti Allah tanpa kuliah dengan gelar napa? Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Hikmah dalam hal apa? Hikmah dalam hal nasihat, hikmah dalam teladan. Setiap omongan dari Luqman selalu diturut oleh masyarakatnya, oleh anak-anaknya. Makanya tidak mustahil bagi kita ketika kita selalu mendidik anak kita dengan tata krama yang bagus, selalu mendidik anak kita dengan teladan yang bagus, tak mungkin kita, tidak mustahil bagi kita diangkat menjadi wali. Wong Luqman wis bayangkan wonge pesek, ireng, endek, rambutnya keriting. Ngoten. Sampai barokah umur Luqman kangge memberikan teladan kepada anak-anaknya. Umurnya diberikan keberkahan oleh Allah hidup sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. Sehingga Luqman niki hidup semasa Nabi Ibrahim, menangis sampai Nabi Daud 1000 tahun. Dan akhirnya puncak-puncaknya kemuliaan Luqman niki diangkat menjadi mufti. Cara sakniki niku nggih ketua MUI lah. Sebagai fatwa oleh apa enggak, niki yang menentukan adalah Luqman, diangkat ketika zaman Nabi Daud. Bekal diangkat derajat napa? Mboten niku saja, memberikan teladan, memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Dan oleh karenanya dari cerita Luqman Al-Hakim ini bisa kita contoh bahwa dalam mendidik anak, mendidik tata krama anak itu adalah di samping ucapan juga teladan. Kalau kita ngomong kepada anak, nah lek sholat itu jangan ditunda, maka kita memberikan teladan yang baik ketika waktunya sholat langsung sholat. Nah sing ambek uwong iku sing api. Maka ketika kita berbicara kepada anak semacam itu, maka kita juga memberikan teladan. Ketika kita berbicara kepada orang lain, kita berbicara dengan yang sopan, pakai bahasa Jawa, kromo, sopan, dan lain sebagainya. Coba sampean kalau tidak percaya, anak sejak kecil sampean ajak ngomong nguku. Tapi ketika sejak kecil kita mengajarkan niki napa le, mboten napa nggih, mboten jenengan paringaken ten tiyang mriku. Lha secara tidak langsung kita memberikan contoh kepada anak lek ngomong niku sing basa terhadap orang lain. Makanya Kiai Lirboyo niku terhadap santri-santri nih, baik cilik maupun gede, basa. Kula teringat banget ketika tahun 2012 ketika sowan terhadap almarhum almarhumlah Kiai Haji Idris Marzuki.
Wah, niku pakai bahasa yang kromo banget, halus banget. Sehingga secara tidak langsung, walaupun Kiai Idris itu tidak menyuruh santri-santrinya, kalau kamu ngomong itu yang bagus, tapi ketika santri-santrinya melihat Kiai Idris Marzuki dan Kiai Lirboyo bahasanya baik, sopan, secara tidak langsung para santri-santrinya niki niru. Ya. Makanya kita sebagai orang tua, apalagi lebih-lebih zaman yang serba penuh kekacauan sekarang, alangkah baiknya kita selalu memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada anak-anak kita. Panjenengan ngongkon anak sholat, panjenengan dhewe mboten sholat, piye tanggapane anak? Anaknya dikongkon nang langgar, tapi wong tuane tengok-tengok nang depan TV. Coba, nak wis kula ana adzan alam, sampean ket manglok drama nang Indosiar sampai nangis-nangis ngopo. Diwalek ngoten. Ketika adzan melihat televisi langsung dipateni jelek. Sehingga anak itu nanti bisa meniru. Setelah adzan, setelah sholat dihidupkan lagi. Secara tidak langsung kita tanpa ngomong, ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu bisa menjadi ilmu di dalam hatinya. Dan itu wah realitas banget, ya. Nyata nih Bu. Makanya panjenengan niku kalau meneliti hadis-hadisnya Nabi, baik itu hadis yang disebutkan di kitab ini maupun di dalam hadis-hadis yang lain, niku mayoritas hadis yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi adalah hadis fi'liyah. Artinya apa? Nabi melakukan terlebih dahulu baru menyampaikan kepada masyarakat. Makanya ulama-ulama dulu, wali-wali dulu, kenapa setiap omongannya, setiap ucapannya itu selalu meresap di dalam hati? Ya karena ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu sebelum mengucapkan itu sudah melakukan. Makanya ulama-ulama dulu, wali-wali dulu ketika berbicara di depan masyarakat, kalau dirinya itu belum melakukan, wah sangat wedi sekali, takut sekali. Kenapa? Ya karena akan terkena ayat Al-Quran itu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar dosanya di hadapan Allah bagi orang yang bisa ngomong saja tanpa bisa merealisasikannya, tanpa bisa mengaplikasikannya. Jadi Kanjeng Nabi niku sebelum berbicara kepada para sahabat, Kanjeng Nabi itu terlebih dahulu melakukannya. Kanjeng Nabi nyuruh para sahabat, para umatnya untuk selalu sabar terhadap kejahatan orang lain. Loh, Kanjeng Nabi ngomong begitu, sebelum ngomong begitu, loh sudah dipraktekkan kalian Kanjeng Nabi. Nabi disyawat letong di menengai, nopo moreng-moreng boten, malah sing nyawati loro diparani, digawakno oleh-oleh, dicaci kalian kafir Quraisy nopo Kanjeng Nabi merasa sewot, boten marah, boten, malah ketika uang sing mencaci beliau ini sakit diparani, digawani oleh baru ketika Kanjeng Nabi sudah mempraktikkan semacam itu, ngomong di hadapan masyarakat, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi itu meresap di dalam hati.
Kenapa? Karena sejatinya ketika kita melakukan, maka itulah ilmu sejati. Ilmu sejatinya ilmu begitu. Makanya al ilmu fisudur la fisudur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Paling meresap, paling menancap. Tuh, ya. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, man ing dawuh man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man ayul lima ing yen to ngerugiaken sapa man hasitahu ing wong kang irine man utawa drengkiman valyu aktif mongko becik murui tata krama sapa man waladahu ing anak iman. Saklajengipun hadise Kanjeng Nabi, man arada ayyurjima asidahu falyu'addib waladahu. Barang siapa saja yang ingin mengalahkan orang yang dengki terhadap kita, maka hendaknya kita selalu mengajarkan tata krama kepada anak-anak kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang hasud itu hatinya lebih mantel, lebih tidak suka melihat kita kalau melihat anak-anak kita itu bagus. Semakin bagus anak-anak kita, maka orang yang hasud terhadap kita hatinya semakin kacau balau, bahkan sampai stres banget. Nah, ketika orang yang hasud itu tambah stres kepada kita, tambah hasud kepada kita, tandanya orang hasud itu kalah terhadap kita. Karena orang hasud itu, orang iri itu tidak ingin melihat kita itu enak ataupun bahagia ataupun senang. Loh, kalau anak-anaknya bagus, otomatis kita senang, ayem. Kalau kita ayem, kita senang melihat keluarganya bagus-bagus. Orang yang hasud kepada kita, malah loro hati. Lah disitulah letak kekalahan orang hasud. Tapi sebaliknya, ketika orang hasud terhadap kita, melihat anak-anak kita tidak karu-karuan, orang hasud tersebut keplok, syukur awakmu, walaupun awakmu agak dunyane, anakmu kalau gelokan, kalau ngombe dan lain sebagainya, ngeplay dan lain sebagainya, semua. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, an-nadharu utawi ningali ila wajhil auladi marang wajahe utawa raine pira-pira anak bisyukrin kelawan syukur. Kan nadhari iku kaya ningali ila wajhi nabiyyi marang wadanane nabine Nabil. Kanjeng Nabi dawuh malih an-nadharu ila wajhil aula bisyukrin kan nadhari ila wajhi nabiyyi. Melihat wajahnya anak-anak kita dengan rasa syukur itu seperti kita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, melihat wajah anak kita dengan syukur itu maksudnya apa?
Ya sudah saya katakan tadi, tidak mandang anak itu laki atau perempuan, tidak pandang ganteng utawa elek, ayu utawa elek, manis utawa ora, tetap melihatnya adalah rasa syukur. Wis baba, anakku pesek, pokoknya yang penting mah manis, alhamdulillah. Gak popo rambutnya koyok sarimi, pokoknya sehat. Ya, nonton. Baik anak itu normal maupun tidak normal, melihatnya adalah bersyukur, dengan syukur. Karena terkadang anak ketika orang itu memiliki anak yang memiliki kelainan mental, itu kadang hati niki mboten rindu, mboten seneng terhadap takdir pangeran. Padahal semuanya adalah berangkatnya dari pangeran, dari Tuhan. Oleh karenanya ketika kita diberikan anak yang kelainan mental, maka disitulah sebenarnya banyak ilmu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Ajaran apa? Nerimo, ya. Kemudian sabar, dan lain sebagainya. Karena kadang orang tua ketika memiliki anak berkelainan, itu emosinya itu lebih memuncak. Makanya siapapun anak kita, laki atau perempuan, normal atau tidak, maka ketika kita melihat wajahnya anak-anak kita, maka kita seperti melihat wajahnya Kanjeng Nabi. Orang yang melihat wajahnya Kanjeng Nabi niku mesti seneng, mesti tenang. Kalau kita melihat anak-anak kita dengan rasa syukur, tenang, seneng, nggak nelongso, emosinya niku redup. Wong dengan syukur, semuanya disyukuri, keadaan, situasi, kondisi apapun anak kita syukuri. Makanya ketika kita mempraktekkan ini di dalam kehidupan ini, maka ketika kita melihat anak kita, misalnya enten anak kita yang ngombe-ngombe, pun nggak galau, tenang, wis gak emosi-emosi, wala, ya Allah pancen niku ciptaane panjenengan, ya nopo malih. Walaupun berusaha, doa, terapi dan lain sebagainya, kok pancet ngombe-ngombe ae, wis kula pasrahaken dhateng pangeran, tenang. Akhirnya tetap syukur datang pangeran. Lah orang itu berkali-kali diberi cobaan oleh pangeran, ya. Salah satunya adalah karena di dalam diri kita itu masih ada rasa nelongso. Coba semuanya kita hadapi dengan tidak nelongso. Jenenge nggak nelongso, menjalani kehidupan itu dengan senang hati. Kondisi, situasi apapun itu happy, selalu happy. Jadi kados panjenengan sedaya niki corong jalani urip dijalani dengan seneng apa mboten niku saged didelok dari raut wajahnya. Bisa. Coba kadang orang itu masih umur tua, umur 6 tapi wajahnya wis tua. Tapi kadang uang sing tua tapi wajahnya tasih imut, tasih nyenengno dan lain sebagainya. Lu berarti menjalani kehidupan ini dengan senang. Makanya ayo urip happy. Anak ndablek wis happy, mboten nggih happy. Bojo nakal napa mboten selalu happy.
Ben wajah panjenengan sedaya niki lho, senyum-senyum diwasno iku enak-enak ngoten. Sehingga kalau diwasno kalian pangeran, hambaku kok tak wasno guyang-guyu senyum-senyum walaupun tak kei cobaan wis tak kei nikmat wis. Ngoten. Tapi lek selalu murung mawon mecucu mawon merenggut mawon, berarti ini tandanya tidak menjalani hidup ini dengan happy. Dibenci orang, wah, is happy. Alhamdulillah aku dibenci uang, berarti uang itu perhatian terhadap aku. Selalu diusi uang, alhamdulillah. Selalu diusi uang berarti aku di depan mata orang itu berarti selalu hidup bahagia. Maka anggapan orang yang benci terhadap kita selalu hidup bahagia, tunjukkan selalu senyum. Situasi kondisi apapun. Ngoten. Mon. Bojo moreng-moreng senyum. Nggih senyum. Senyum. Mulai dulu kerja. Nggih, bojo ketokane bekmut. Nggih. Gak mut belas mecucu wae. Dihadapi dengan senyuman. Ditakoni, sampean pengin dimasakno opo? Oh niku panjenengan kula kok pengin cilok semen masakno cilok bengi-bengi masak cilok. Sampean kok sawangane Ketman tak wasno kok gak ono guyung-guyung sajane apa? Kula niki pengin mie goreng buatan sampean dhewe. Digawekno bengi-bengi. Misale ngoten. Lha napa? Ya kula pengalaman. Masak mie goreng kula piyambak. Cilok nggih kula piyambak. Bane apa? Enten YouTube. Nggih. Ngoten. Pun. Ben suasana keluarga niku cair. Nek cara bojone pengin cilok, digaweno sak panci blirik niku. Sak panci blirik wis bojone engko guyu-guyu dhewe. Guyu-guyu dhewe. Nggih. Nggih, ngoten. Oleh karenanya hadis an-nadharu ila wajhil aulatu syukrin kan nadhari ila wajhi nabi niku harus didukung dengan situasi kondisi rumah. Dalam hal ini adalah orang tua baik bapak maupun ayah ini selalu menjaga kondisivitas, keamanan, kenyamanan di dalam rumah. Ibu bapak selalu menjaga ketenangan di dalam rumah. Kalau rumah niku tenang, maka dalam menghadapi anak niku dengan tenang. Coba enten bojone direseki kali bojone sing imbase sinten? Anak lapusipun sampean muring-muring ambek aku, sampean lho masalah ambek bapak kok diuring-uring aku tok eket mang. Dalam artian bahwa dalam mewujudkan hadisnya Nabi ini adalah anak, orang tua, ayah, ibu selalu bekerja sama dalam mewujudkan ketentraman, kenyamanan, ketenangan di dalam rumah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum ing dawuh akrimu auladakum,
akrimu mulyakno sira kabeh auladakum ing anak-anak sira kabeh fa inna karomatal aulad mongko krana temen setuhune pira mulyakaken pira-pira anak iku sitrun dadi aling-aling minan nari saking neraka. Kanjeng Nabi doa mengeluarkan hadis lagi, akrimu auladakum fa inna karamatal aulad citrun minan nar. Muliakanlah anak-anak kalian, karena memuliakan anak-anak itu bisa menjadi penghalang dari api neraka. Apalagi ketika anak kita ini yang wafat sebelum balik, maka sudah dijamin kalian Kanjeng Nabi orang tuane niki bakal dijamin mlebet surga. Jadi anak niku bisa menjaga kita dari api neraka. Yang sudah pernah saya katakan dahulu bahwa ada salah satu seorang wali niki ketika munajat, ketika ibadah tengah malam ketiduran. Ketika sampun ketiduran seorang wali niki ngipi lewat ngarepe kuburan. Ketika wali tersebut lewat ngarepe kuburan, ahli kubur niku padha royokan tempe sing ana panganane ngoten cara sakniki. Kabeh melok royokan, hanya satu orang yang duduk dengan tenang, duduk dengan tenang. Akhirnya wali tersebut penasaran, semuanya ikut berebutan makanan, tapi kenapa hanya satu yang sangat tenang, nyaman, tidak ikut rebutan makanan? Penuh dengan penasaran, wali tersebut masuk di dalam kuburan, ditanya, Bu, panjenengan kok tenang-tenang baik, tenang-tenang aja, enggak ikut royokan seperti ahli kubur yang lain? Dijawab santai sama ibu ini, bagaimana saya ikut rebutan dengan orang-orang, lah wong saya setiap hari dulu dapat kiriman turah-turah. Akhirnya ditanya, apa rahasia panjenengan setiap hari dapat kiriman yang sangat banyak? Akhirnya kali ibu ini dijawab, kula niki tasik ngadah yugoh jaler asmane niki alamate niki dodolan sing setiap hari membaca Al-Quran yang pahalanya ditujukan kepada kula, maka kula tenang-tenang baik, senyum-senyum. Akhirnya langsung seketika wali tersebut niki bangun, dibuktekno kali wali tersebut bener napa tidak mimpinya, langsung dibuktikan pagi harinya, dicari namanya, alamatnya, pekerjaannya sesuai dengan petunjuk mimpi tersebut. Dicari, ternyata benar ketemu. Enten seorang laki-laki yang jaga toko selalu umi-umi, wajahnya umi-umi. Penasaran wali tersebut, wah iki paling ditangletek, li jenengmu sapa, terus kuwe iku anake sapa, jeneng kula niki, kula anake Bu Siti. Oh bener iki. Apa sing sampean kok selalu umi-umi apa? Kula niki apal Quran. Kula terus sing pahalane kula tujukan terhadap wong tua kula, ibu kula sing sampun sedo. Akhirnya wali tersebut membuktikan dengan nyata bahwa mimpi tadi malam itu realita yang ada. Tapi beberapa jarak minggu lagi wali tersebut mimpi malih,
yang mana mimpinya sama di depan kuburan dan yang dilihat berbeda. Mimpi yang kedua, wali tersebut melihat ibu yang awalnya di dalam mimpi tujuh dengan tenang, duduk dengan tenang, tidak ikut rebutan. Loh, ini kok rebutan sampai ngeranggal ngoten, sampai nangis ngoten. Akhirnya penuh dengan penasaran, wali tersebut masuk ke dalam kuburan, tanglet ibu tadi. Bu, kula kok heran, sampai saat niki kok ikut rebutan sampai ngoyo-ngoyo ngoten. Akhirnya dijawab kalian ibu tersebut, enggih, kula sakniki mboten kantuk kiriman malih. Lah napa? Duka kula mboten semerah. Akhirnya keesokan harinya dibuktikan lagi kali seorang wali tersebut datangi orang yang tadi, anak laki-laki yang hafal Quran tadi. Ternyata ditanya tubuhnya tutup, ditanya kepada masyarakat, ternyata anak laki-laki yang hafal Al-Quran, yang selama jaga tubuh selalu membaca Al-Quran, pahalanya ditujukan kepada orang tuanya, sudah meninggal. Oleh karenanya, sekali lagi, anak-anak kita itu harus kita muliakan. Tidak mandang bulu laki-laki maupun perempuan. Yes. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al auladu utawi pira-pira anak iku hirzun pangreksa minan nari saking neraka. Kanjeng Nabi juga dawuh malih, al-auladu hirzun minan nari. Anak-anak kita itu bisa menjaga kita dari api neraka. Wal aklu utawi mangan ma'ahum sertane aulad iku baro'atun bebasaken minan nari saking neraka. Dan katai Kanjeng Nabi, kita makan bersama anak-anak kita bisa membebaskan kita dari api neraka. Oleh karenanya, alangkah baiknya ketika kita maem itu bareng-bareng kali keluarga. Kalau bisa satu nampan satu keluarga, jangan piring diwi-diwi. Kalau bisa. Loh kenapa? Karena secara tidak langsung. Kenapa? Makan bersama anak-anak itu bisa membebaskan kita dari api neraka, karena secara tidak langsung kita mengajarkan anak-anak kebersamaan, neriman, kekompakan, persatuan, dan lain sebagainya. Dan saya yakinnya ketika orang tua niki selalu makan bersama dengan anak, atau anak selalu makan bersama dengan orang tua, terjadi gap niku sangat minim, terjadi permasalahan itu sangat minim. Kalau toh ada permasalahan, maka permasalahan itu mudah diselesaikan. Kenapa? Karena nyambung. Coba panjenengan rasakan ketika mau bersama dengan anak, bersama-sama kumpul, secara tidak langsung ruhaniyah kita, hati kita niku kados ana sing nancepaken ngoten lho, enten sing nyetek ngoten lho, tek. Sehingga antara hati anak dengan orang tua ini selalu nyambung. Sehingga kalau sudah nyambung hati orang tua kali anak, ketika ada permasalahan langsung nyambung ya. Ketika nyambung diurutno, lek urut niku padang napa-napa ketok. Akhirnya anake, ya Allah, aku mang wis ngomong ambek wong tuaku sing elek marah niku. Orang tuanya njaluk sepura dan lain sebagainya. Wa karamatuhum lan utawi mulyaaken aulad iku jawazun
bisa melewati ala sirati ing atasi wot, dan memuliakan anak itu bisa memudahkan kita nanti melewati sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu gedene 7 kali lipat rambut, maksudnya ciliin ya. Ciliin 7 kali lipat rambut. Coba panjenengan bayangkan, kalau bisa melewati sirotol mustaqim berarti dia masuk surga. Tapi kalau dia gagal melalui sirotol mustaqim, maka ia jatuh ke dalam api neraka. Dan salah satu memudahkan kita bisa melewati sirotol mustaqim adalah memuliakan anak-anak kita tanpa mandang situasi, kondisi, dan bentuk apapun anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang memuliakan anak-anak kita sehingga semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astagfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nabi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nabi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nabi'a wa wafiqni amalan salihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya ghafira dzunub ya ghafira khataya, Allahumma fil lana dzunubana wa khatayana wa kafir anna sayyi'atina wa tawafana mal abrar. Allahumma barik lana fi a'malina fi umurina fi hayatina fi baitina fi ahli baitina fi qaryatina fi ahli qaryatina bi jahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahil Quran. Allahumma ya muyassir yassir lana ya Allah wa la tu'assir alina min jami' umurina umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita membahas rangkaian informasi berkaitan dengan ilmu pelajaran tadi juga di kepala kita sebagai orang tua untuk bagaimana cara mendidik anak itu. Jadi anak itu ya begitu di sekolah di kuliah dengan sini nanti semua sebagai anak upaya kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua adalah mendoakan mendidik semuanya. Ini saja didoakan yang baik-baik. Yang ketiga yaitu menjadi seorang yang baik. Jika itu berhati, meskipun orang tua kadang-kadang kita ya tak sempurna ya, kadang salah ya itu. Tapi kita berupaya sebisa mungkin untuk memberi contoh, beri tauladan
yang baik untuk anak semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum itu mungkin ada yang bertanya. Untuk tinggal mau tentang kita lagi. Kalau itu jadi orang tua kan harus contoh dari anak-anaknya untuk kata laku anak depan anak nanti bisa contoh pada anak-anaknya. Andai kan di luar sana kelakuannya tidak baik, apakah nanti anak-anak juga nurut? tanpa pengetahuan anaknya maksudnya. Tidak tahu. Apakah turun sama anaknya? Meskipun anaknya nggak tahu. Kalau ada orang tua di luar sana tanpa sepengetahuan anaknya berbuat nggak baik-baik, apakah juga menular menjalar ke anaknya? Harus ya baik. Kalau secara zahir, yang penting kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Akan tetapi ketika ada orang tua yang tidak baik tanpa sepengetahuan anak, apakah nanti ngefeknya kepada anak? Nggih, ngoten nggih. Orang kepada anak secara spiritual nggih. Nggih. Secara spiritual iya. Kalau jangan orang tua cara mikir dulu. Lah solusinya adalah taubat. Makanya Kanjeng Nabi niku memerintahkan kita setiap hari niku sholat taubat, ringan kok. Panjenengan sak mantune sholat isya digandeng kali sholat ba'diyah isya kali sholat taubat tentu setiap hari taubat. Kenapa semacam itu Kanjeng Nabi? Ya karena manusia kita itu setiap hari melakukan dosa. Salah satunya adalah kita sebagai orang tua berbuat elek tanpa sepengetahuan anak. Nah, agar keelekan kita tidak meniru kepada anak, maka kita selalu bertaubat. Ngoten. Masih taubat dengan lagi mana? Jadi nggak tahu penting. Kali tahu, kasih dia ada lagi mana? Asal badan nafsuhan tidak mengalami berbuat. Oke, ini anaknya tadi loh. Untuk kalian dengan sudah diukur memanfaatkan pasti yang tersedia dan disediakan jasa. Untuk kalian sekarang mau dia lagi yang kemarin masih ada. Ini tadi bagus sudah. Semua tidak ada. Oke, kita ada tanya tinggi. Jadi kita baru saja ditinggalkan santri yang di sini juga cukup aktif di kajian pagi yaitu bulan Jumadi setelah mampu mungkin atau kuasa Allah setelah mampu mungkin setelah mampu dari Allah. Mudah-mudahan beliau selama ini secara besar-besarnya diterima segala amalnya dan Allah menempatkan di tempat yang terpuji bersama dengan Rasul kita Bismillahirrahmanirrahim.
Kita itu semuanya tadi di grup disampaikan mungkin selama ini yang terkena kajian nanti bisa langsung sampai tidak penting yang saya juga saya sampaikan juga untuk minggu depan berkaitan dengan masalah kebebasan. Jadi pagi jalan-jalan jalan, maka minggu depan intinya sementara itu dulu ya. Apa ya, jadi karena jadi minggu depan nanti intinya gitu. Jadi ketemu lagi di awal September, mungkin dengan bisa atau nanti saya umumkan di dan berkaitan dengan bukan berburu medianya sebenarnya aku ini orang ada butuh ada juga ada masjid saya itu berdoa hari ini bukan berdoa murti yang kanker ya, langsung dipakai. Yang terlalu mungkin tidak ada di dunia itu dulu. Satu lagi, kita ada bisa di antara kita. Kita lihat baik, karena kemudian mudah-mudahan sedikit dari mereka berikan semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa sehat walafiat, tetap istiqomah, tetap untuk semangat selalu ada di masyarakat. Terima kasih semuanya, semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berdoa dan Allah yang jadi Tuhan.